Jadi kalau ngeliat histori itu di atas, Tanfidiyah Nahdlatul Ulama itu direkrut dari kalangan pengusaha. Ada sejarahnya ya? Ada, terbukti. Pada saat itu Tanfidiyah itu yang direkrutnya adalah kalangan pengusaha. Kenapa? Karena menurut kiai ada satu keahlian yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh para kiai. Cita-cita saya tidak ingin berkantor di sana. Karena program saya satu-satunya harus bisa membangun kantor NU secara mandiri dan atas nama Nahdlatul Ulama, bukan atas nama yayasan-yayasan lain. Nah pertanyaannya, periode sebelumnya pada kemana? Kok pada nggak ngurus gitu loh? 2 kali NU dimanfaatkan itu tidak ada bermanfaat juga buat orang memanfaatkan, ya kan begitu? Kita tidak ingin membuat hat-trick nih, karena 2 kali sudah kejadian sejarah di Karawang itu. Kalau kita ingin tujuannya hanya sebatas-batas memanfaatkan NU untuk kepentingan politik personal, maka Allah tidak akan ngasih izin. Media sosial udah rame juga, ada istilah apa? Ginjal, Gina Jenal dan lain-lain. Kemudian ada juga barisan Kang Jenal dan lain. Itu memang diciptakan atau memang itu justru masyarakat yang nggak ada. Saya nggak pernah mendirikan statement ataupun membentuk istilah namanya ginjal ataupun barisan Haji Jenal, itu nggak ada. Nggak ada. Kalaupun kemudian masyarakat mengekspresikan keinginannya dengan membentuk apa namanya istilah-istilah seperti itu hak masyarakat, saya nggak bisa membentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iga Nugraha Susanto di kanal YouTube Alexa Podcast. Nah, hari ini saya kedatangan tamu luar biasa, ini eksklusif. Jarang-jarang sekali beliau ini secara eksklusif datang ke media untuk ngobrol-ngobrol panjang. Kita kenalkan saja langsung narasumber saya, Ketua PCNU Karawang, Haji Jenal Arifin. Assalamualaikum, Kang Haji. Waalaikumsalam. Selamat sore, sahabat Alexa Podcast. Sehat, Kang Haji? Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas pelantikannya kemarin ya, baru dilantik pengurus PCNU Kabupaten Karawang periode 2022-2027, gitu kan Haji ya? Kang Haji, bagaimana sekarang kondisi PCNU Karawang pasca dipimpin oleh Kang Haji Jenal? Ya, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan acara hari ini bisa memberikan manfaat, paling tidak pencerahan terkait kondisi NU Kabupaten Karawang sejak SK keluar. Ya, alhamdulillah pasca SK keluar, konsolidasi internal terus berjalan, soliditas tetap kita bangun sambil kita merencanakan apa saja yang bisa kita perbuat untuk mengangkat nama baik Nahdlatul Ulama di Kabupaten Karawang. Selain daripada bicara soal program, masih banyak hal tentunya yang mesti kita selesaikan, khususnya kaitan internal dalam konteks pasca konferensi konferensi cabang Nahdlatul Ulama, terlebih konferensi cabang yang diselenggarakan di Asidikiyah Cilamaya kemarin. Insya Allah dengan berbagai tantangan dan rintangan, ya ini merupakan sebuah kewajiban bagi saya selaku Ketua PCNU harus mampu berjalan dan tegak lurus tentunya terhadap apapun yang menjadi titah pimpinan besar Nahdlatul Ulama ke depan. Nah, yang membuat publik kaget mungkin Kang Haji ini kan secara tiba-tiba, mungkin tiba-tiba atau enggak nanti Kang Haji silakan mengklarifikasi. Tiba-tiba ini menggantikan ketua yang sebelumnya dilaksanakan konferensi pertama gitu, yang di Asidikiyah konferensi Asidikiyah. Nah, itu kenapa Pak? Ada problem apa sih waktu itu di internal NU, kalau boleh diceritakan? Saya pikir tidak ujuk-ujuk karena saya mengikuti konferensi yang sebelumnya dilaksanakan sebelum di Asidikiyah. Saya ikut menjadi salah satu peserta konferensi dan di situ pun memang dilaksanakan konferensi seperti biasa. Tentu saya sebagai salah satu orang yang menyatakan ingin berkhidmat di Nahdlatul Ulama, kita ikutin semua persyaratan yang dibuat oleh panitia pelaksana konferensi pada waktu itu. Nah, hasil keputusan konferensi waktu itu teman-teman sudah tahu. Lalu kemudian kenapa itu bisa berubah dan dianulir? Sepenuhnya itu bukan kewenangan saya, sepenuhnya bukan untuk keinginan saya, tetapi ini ternyata
dinamikanya terjadi di internal PCNU Karawang, bil khusus para pemilik suara. MWC yang mungkin mereka punya suara, tapi entah kenapa mungkin apa yang mereka suarakan beda dengan apa yang mereka saksikan pada saat terjadinya konferensi tersebut. Nah, saya secara khusus jujur tidak tahu. Oh, nggak tahu sih. Nggak tahu apa alasannya itu. Hasil itu kemudian dianulir, saya nggak tahu. Karena yang jelas masa konferensi di atar biasa terima saja dengan lapang dada. Buktinya pada saat itu saya diundang naik ke atas panggung, saya duduk bersama dengan rival saya pada waktu itu, Kang Haji Uyan. Nggak ada masalah sama sekali. Tapi seminggu kemudian saya dapat berita bahwa ada riak-riak pemilik suara yang tentunya mempertanyakan mungkin sikap dan hasil yang kemudian diumumkan pada saat konferensi. Sampai akhirnya kemudian terpilih ya? Sampai akhirnya ya karena saya cuma sendiri ya mungkin akhirnya jadi aklamasi. Ya? Oh, yang konferensi itu justru tidak ada lawan lagi ya? Tidak ada, padahal ya beliau pun diundang untuk kalaupun memang berkenan mau ikut lagi menjadi peserta itu dipersilakan. Terbuka waktu itu ya? Sangat terbuka. Nah, yang jadi pertanyaan juga gini, Kang Haji, apa sih motivasi Kang Haji Zainal yang akhirnya saya harus jadi ketua PCNU Karawang waktu itu? Kalau menyatakan saya harus jadi nggak ada lah ya. Nggak ada ya? Karena itu semua by proses. Tapi kalau kemudian saya mau ikut maju dalam konvensi itu, tentu kita lihat histori tahun 1937. Di mana pada waktu itu ada 11 tokoh yang datang ke hadapan notaris Belanda untuk mendaftarkan Waqfiyah Nahdlatul Ulama. Nah, dari 11 tokoh tersebut, 5 diantaranya adalah terdiri dari kalangan ulama. 4 orang itu adalah tuan tanah. 1 orangnya itu adalah pedagang. Dan 1 adalah juru tulis, kebetulan beliau punya percetakan. Jadi kalau melihat histori di atas, Tanfidiyah Nahdlatul Ulama itu direkrut dari kalangan pengusaha. Ada sejarahnya ya? Ada, terbukti. Ada terbukti. Jadi pada saat itu Tanfidiyah itu yang direkrutnya adalah kalangan pengusaha. Kenapa? Karena menurut Kiai ada satu keahlian yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh para Kiai. Tetapi kalau dalam konteks pengambil keputusan yang penting dan strategis, maka sepenuhnya diserahkan kepada para Kiai. Maka di situ komposisi NU itu ada Tanfidiyah, ada Rois Suriah. Tanfidiyah ini pelaksana. Jadi siapapun boleh di posisi itu, mau dia pedagang, pengusaha, pejabat sekalipun, sepanjang dia punya niatan khidmah, itu diperbolehkan di NU. Tetapi untuk khusus Rois Suriah, itu wilayahnya wilayah ulama. Begitu loh. Itu yang membedakan ya. Itu jadi sebetulnya yang utama itu, yang pimpinan itu bukan saya. Di NU itu secara struktur, yang paling tinggi itu bukan Tanfidiyah, tetapi Rois Suriah. Kalau Tanfidiyah tidak bisa menghentikan Rois Suriah, tapi Rois Suriah bisa menghentikan Tanfidiyah. Oleh karenanya, tahta yang paling tinggi itu adalah Rois Suriah. Ya, jadi kembali lagi, sejarah itu memang dibangun NU itu kolaborasi antara pengusaha dengan ulama. Itu sejarahnya real. Dinamika di internal nih sekarang sudah terlewat Kang Haji ya. Sampai akhirnya Kang Haji dilantik oleh PBNU kemarin. Nah, bagaimana Kang Haji merangkul pengurus ataupun penahdiyin yang di bawah nih? Atau mungkin merangkul lawan-lawan saat konferensi kemarin? Apakah dirangkul juga atau emang pengurusnya baru-baru semua? Tentu rekonsiliasi itu menjadi harga mati ya bagi kami Nahdlatul Ulama. Pasca konferensi di Asidikia, tugas pertama yang saya lakukan adalah komunikasi dengan para pihak yang pada saat itu berseberangan secara pandangan. Kami sudah lakukan upaya itu, dan alhamdulillah sebagian besar mereka sudah menerima dan mau ikut bergabung terhadap pengurusan yang baru yang dianggap legal secara organisasi. Itu sudah dilakukan dan insya Allah 80% sudah kembali dan sepakat bahwa kita memang tidak ada pilihan lain kecuali bersama-sama untuk membangun NU di Kabupaten Karawang. Kalaupun sekarang rumah atau sekretariatnya pindah ke bukan di lokasi yang lama Kang Haji ya? Ya, insya Allah lah, itu kan hanya bicara waktu saja. Mungkin semuanya kalau sudah cooling down, ya sama-sama menyadari
ya sama-sama punya tujuan yang sama, ingin membangun NU. Mudah-mudahan ke depan juga dikembalikan lagi. Ya, tapi walaupun demikian ya cita-cita saya tidak ingin berkantor di sana. Karena program saya satu-satunya harus bisa membangun kantor NU secara mandiri dan atas nama Nahdlatul Ulama, bukan atas nama yayasan-yayasan lain. Karena hari ini kan yang ditempati oleh NU sebelumnya itu kan yayasan Al-Fatimiyah, Al-Fatma, itu loh. Itu punya yayasan, bukan punya Nahdlatul Ulama. Nah pertanyaannya, periode sebelumnya pada kemana? Kok pada nggak ngurus gitu loh? Kan begitu. Kalau mereka mengklaim bahwa mereka berhasil, kenapa nggak dicerminkan dengan keberhasilannya yang dicerminkan dengan mewujudkan sebuah rumah bersama untuk bisa berpikir atau berdiskusi dalam konteks membahas tentang ke-NU-an di Kabupaten Karawang. Tadi kan Kang Haji bilang rekonsiliasi sudah berjalan. Kang Haji sudah berusaha untuk merangkul semua, baik yang kemarin ikut kontestasi ataupun yang baru. Nah, yang jadi pertanyaan hari ini, bagaimana Kang Haji komunikasi dengan pengurus yang lama, terutama dengan ketua Kang Kiai Uyan? Alhamdulillah saya baik-baik aja dengan beliau lah. Karena beliau juga saudara saya, beliau ada kakak saya juga. Cuman kan kita itu harus bisa membaca kondisi yang terjadi hari ini. Kalau saya kemudian datang pada saat waktu yang tidak tepat, itu kan belum tentu menjadi kebaikan, malah menambah masalah baru. Insya Allah, Allah akan memberikan pada akhirnya kita bisa duduk bersama, karena saya yakin tujuan beliau pun sama, ingin membangun Nahdlatul Ulama, saya pun sama ingin membangun Nahdlatul Ulama. Tujuan yang sama, maka kemudian tidak boleh ada sikap yang berbeda. Insya Allah ke depan kita akan punya sikap yang sama juga. Kang Haji Jenal, tahun 2024 ini tahun politik nih sebentar lagi. Apa yang berkembang di luar ini, jangan-jangan NU Karawang ini khususnya akan dibawa ke ranah politik nih. Bagaimana tanggapannya Kang ini? Saya pikir terlalu jauh lah tafsirannya terlalu jauh ya. Kalau kemudian saya maju di Konvercap itu semata-mata untuk kepentingan politik, tentu yang akan rugi saya, kan begitu. Tapi bukan berarti NU tidak boleh berpolitik. Memang secara organisasi NU tidak boleh berpolitik. Secara personal mungkin masing-masing punya hak untuk membangun sikap politik. Dan boleh dan dibolehkan itu. Tapi yang pasti ya saya dari awal tidak ada niatan memanfaatkan NU, karena 2 kali NU dimanfaatkan itu tidak ada bermanfaat juga buat orang memanfaatkan, ya kan begitu. Kita tidak ingin membuat hat-trick nih, karena 2 kali sudah kejadian sejarah di Karawang itu. Kalau kita ingin tujuannya hanya sebatas memanfaatkan NU untuk kepentingan politik personal, maka Allah tidak akan ngasih izin. Hari ini saya berkhidmat saja, membangun dan merawat serta menyelesaikan masalah-masalah utama yang terjadi di Nahdlatul Ulama. Di antaranya tadi bagaimana kita bisa membangun kantor Nahdlatul Ulama secara sah, itu milik NU. Sehingga kemudian kalau ada pergantian kepemimpinan, besok tinggal melanjutkan. Misal periode ini bisa bangun kantor, nextnya pemimpin berikutnya membangun MWC, kan begitu. Nextnya ngebangun ranting-ranting. Tentunya itu harus dipikirkan dari sekarang, harus dirumuskan dari sekarang. Jangan kemudian berpikirnya politis aja. Tapi kan begini Kang Haji ini kan nggak lepas dari sejarah sebelumnya kan, sebagai ketua tim sukses. Kemudian kalau saya tidak salah ya, Kang Haji Jenal ini sebagai salah satu kader partai politik. Benar atau seperti apa? Saya pikir semua orang Karawang sudah tahu lah pada umumnya. Kalau saya memang kader, toh itu pun sudah di dalam peraturan perkumpulan tidak dilarang. Oh boleh ya? Boleh. Di NU itu boleh? Boleh. NU itu tidak kemana-mana, tetapi NU ada di mana-mana. Oh iya. Ya kan? Benar. Di Golkar ada, seperti sekarang komposisi hari ini. Sekretarisnya orang Golkar, wakil ketua satunya orang Gerindra, ya. Kemudian ketua Bansernya juga orang PDIP. Lintas partai justru ya? Memang harus dari sana harus begitu, harus bisa mengakomodir seluruh partai politik. Yang semata-mata tujuan itu membesarkan NU. Jadi tidak ada bagaimana caranya saya bisa, atau misalkan saya punya tujuan maju di 2024, mesin NU akan dijadikan mesin politik saya misalkan. Enggak ya? Lah mana bisa, orang di dalamnya juga
terdiri dari berbagai macam perwakilan partai politik, kader partai politik. Bagus kalau kemudian partai-partai ini misalkan terikat dalam satu koalisi. Bayangkan kalau partai ini punya sikap yang berbeda nanti di 2024. Bagaimana saya bisa menggerakkan NU supaya bisa mendorong saya, menghantarkan saya misalkan dalam konteks politik agak tidak nyambung kayaknya gitu. Agak tidak nyambung. Jadi sudah dijelaskan nih, nggak mungkin katanya. Karena di dalamnya juga terisi lintas partai ya, dari pengurus maupun anggota. Ya, kalau kita bicara soal NU ya. Soal NU ya. Kang Haji, gini, yang berkembang di masyarakat juga, terutama di media sosial, bahwa ada istilah ketua NU ini harus pemilik pondok, kemudian harus pintar ngaji. Nah, sebenarnya yang masyarakat Karawang khususnya nggak tahu, mungkinnya termasuk saya. Kang Haji itu infonya juga punya pondok pesantren sebenarnya. Ya, karena waktu itu dipersyaratkan memiliki pondok pesantren. Alhamdulillah kebetulan saya juga punya pondok pesantren. Tapi bangun pondok pesantren bukan tujuan hanya untuk melengkapi persyaratan NU. Memang dari awal saya bercita-cita untuk itu. Gitu loh. Sejak awal, mungkin yang satu sudah 15 tahun yang lalu saya dirikan. Itu pondok pesantren laki-laki. Namanya Pondok Pesantren At-Taufik. Ya kan? Yang satu lagi pondok pesantren perempuan di Karawang. Dia di Karawang. Di Karawang. Dan santrinya banyak ada. Ya alhamdulillah ada lah. Nah, ini yang mungkin sebagian publik juga nggak tahu, Kang Haji. Ya, cuman kalau ditanya apakah saya mengajari pondok pesantren, saya jawab enggak. Iya. Beda, memiliki dan mengajar itu beda. Iya. Ditanya memiliki, alhamdulillah saya punya. Ya. Tapi kalau saya mengajar, terus saya juga punya ilmunya. Nggak punya keilmuannya gitu loh. Tadi Kang Haji sudah menjelaskan secara tegas, saya tidak akan membawa NU ini ke politik praktis, mungkin seperti itu ya. Tapi jika nanti di perjalanan ternyata dorongan masyarakat ataupun pengurus mendukung Kang Haji untuk baik itu di legislatif atau di eksekutif, Kang Haji siap? Saya pikir lain hal ya. Beda lagi. Lain hal. Masalahnya tadi kan pertanyaannya, apakah dengan mengambil NU ini, kemudian NU akan dijadikan kendaraan politik mengejar impian dalam wilayah politik? Saya pikir nggak ada. Tapi kalau ternyata kemudian ada banyak pihak atau ada masyarakat yang mencoba mendorong saya untuk maju ke wilayah politik, ya itu lain hal menurut saya. Siap berarti? Siap dan tidak, orang belum ada yang nyuruh kok. Saya bilang siap juga belum ada yang nyuruh kan. Kalau saya bilang siap, pertanyaan masyarakat siapa yang nyuruh kan begitu. Tapi di media sosial udah rame juga, ada istilah apa, ginjal, Gina Jenal dan lain-lain. Kemudian ada juga barisan Kang Jenal dan lain. Itu memang diciptakan atau memang itu justru masyarakat yang? Nggak ada. Saya nggak pernah mendirikan statement ataupun membentuk istilah namanya ginjal lah, ataupun barisan Haji Jenal, itu nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Kalaupun kemudian masyarakat mengekspresikan keinginannya dengan membentuk istilah-istilah seperti itu hak masyarakat, saya nggak bisa membendung. Jangankan yang berstatement untuk mendukung, yang menghujat saya pun saya nggak bisa ngebendung. Iya. Nah, ini konsekuensi saya hidup di ruang publik. Harus siap. Ya, konsekuensi seperti itu. Entah itu mencaci, entah itu memuji, ya itu resiko kita. Karena kita sudah mau berada di wilayah publik. Gitu loh. Iya, Kang Haji, siap. Terus gini Kang Haji, hari ini program yang disiapkan oleh Kang Haji sebagai pengurus baru dan anggota atau pengurus apa Kang Haji dalam waktu dekat? Selain tadi saya akan mempersiapkan untuk MWC dan lain-lain. Tugas utama di NU sekarang ini, Karawang khususnya, menyelesaikan terkait kaderisasi. Karena di NU itu ada yang namanya MKDNU, Madrasah Dasar atau Pendidikan Menengah Nahdlatul Ulama. Jadi ada dua segmen sekolah NU. Nah, mayoritas pengurus NU yang di Kabupaten Karawang itu masih belum pernah melakukan ataupun melaksanakan sekolah kaderisasi. Saya dulu pernah di Majalengka mengikuti kaderisasi sekolah selama 3 hari. Nah, insya Allah dalam waktu dekat saya ingin bersurat ke PBNU untuk dibuatkan jadwal kaderisasi di Kabupaten Karawang. Karena ini yang paling penting. Menanamkan ideologi ke-NU-an itu tidak akan bisa saya tanamkan kalau tidak melalui program-program dasar kaderisasi. Targetnya ke kalangan milenial atau memang ke masyarakat umum? Alhamdulillah semua terakomodir ya.
Milenial, ada lembaga khusus milenial NU-nya ada. Ada Pergunu, ada IPPNU, ada LKNU, ada LDNU, ada himpunan pengusaha Nahdlatul Ulama. Di NU itu kalau nggak salah lebih dari 28 lembaga dan badan otonom. Ada muslimatnya, ada patayatnya, ada ansornya. Dan saya pikir nggak ada di ormas-ormas lain yang mempunyai lembaga sebegitu banyak seperti di NU. Itu loh. Kang Jenal, pesan Kang Jenal untuk Nahdien Karawang nih seperti apa ke depan? Baik, terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan kesempatan yang baik ini bisa saya manfaatkan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata supaya bisa membuka pola pikir orang Karawang terkait tentang Nahdien di Kabupaten Karawang. Saya sebagai orang yang diberikan amanah menjadi pelaksana Nahdlatul Ulama, ya, bukan pemimpin, sebagai pelaksana Nahdlatul Ulama, tentu mengajak dan menghimbau kepada seluruh warga NU. Satu, kita sadar bahwa kita berada di kota Pangkal Perjuangan itu dihadapkan dengan begitu banyak perbedaan. Perbedaan suku, bahasa, agama, bahkan perbedaan paham dalam satu agama. Oleh karenanya, sebagai organisasi yang terbesar di Karawang bahkan di Indonesia, maka kita punya tanggung jawab yang lebih besar ketimbang ormas-ormas lain. Apa tanggung jawabnya? Satu, kita harus bisa menjadi contoh dan teladan. Bagaimana kita bisa menjadi pengayom? Bagaimana kita bisa menjadi pemersatu? Untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat seagama. Ini pun menjadi penting karena di belakangan ini persoalan-persoalan tentang agama di Karawang, apalagi menjelang tahun politik. Tahun politik, betul. Ini begitu keras, begitu deras. Ya, ajakan-ajakan politik dengan menjual agama perlu kita hindari bersama besok. Letakkan suatu persoalan pada tempatnya. Kalau Anda mau berpolitik, silahkan berpolitik, tapi mohon maaf tidak perlu membawa embel-embel agama. Clear saja, kejar ataupun sampaikan gagasannya sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Karawang. Jadi saya mohon jaga kerukunan menjelang tahun politik 2024 dengan meletakkan posisi sebagaimana mestinya. Yang kedua, saya juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Karawang supaya agak lebih bijak menyikapi berita-berita terkait soal konflik di Nahdlatul Ulama. Saya tegaskan, insya Allah NU Karawang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada konflik, tidak ada apapun, tidak ada perpecahan. Kalaupun ada satu dua persoalan kecil, anggap saja itu sunnah Rasul yang mesti kita selesaikan secara bersama-sama. Karena pahala itu akan muncul ketika kita bisa menjalankan dan melewati seluruh ujian-ujiannya. Insya Allah dengan niat yang baik, dengan cara-cara yang baik, Nahdlatul Ulama ke depan jauh lebih baik. Itu saja. Nah, demikian obrolan saya dengan Ketua PCNU Kabupaten Karawang, Kang Haji Jenal Arifin. Terima kasih Kang Haji. Siap, mudah-mudahan sehat selalu dan PCNU semakin maju. Amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.